Ini saya khusus akan bicara tentang relationships. Saya akan bicara tentang hikmat di dalam membangun hubungan yang sehat. Ada 5 ibadah, ada 5 tema yang berbeda. Tadi pagi saya secara khusus bagikan saudara untuk gimana kita ini membuang racun di dalam hubungan. Ada hal-hal tertentu yang kita lakukan, kita menganggap itu adalah kasih. Kita punya niatan bahwa niatku baik, tapi sebetulnya itu bukan kasih. Ada 4 hal yang saya bagikan. Di ibadah ini saya secara khusus akan bicara bagaimana kita bisa meredakan kemarahan. Saudara, tahukah saudara kualitas hubungan kita dengan orang lain itu menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau Anda punya kualitas hubungan itu buruk, Anda nggak tahu bagaimana membangun hubungan yang sehat, saudara itu akan menentukan kualitas kehidupan saudara. Bahkan di Amerika sejak tahun 1938, saudara, dilakukan penelitian sampai hari ini belum selesai, sudah 80 tahun saudara. Mereka mengambil sekitar 700 sekian orang dari umur 19 tahun, diteliti sampai hari ini, memang beberapa sudah meninggal. Mereka ingin meneliti apakah ada hubungan antara kualitas mereka itu membangun hubungan dengan kebahagiaan. Ternyata terbukti saudara, semakin baik Anda membangun hubungan, semakin berkualitas Anda berinteraksi atau membangun hubungan dengan sesama, ternyata itu mempengaruhi yang pertama, mempengaruhi kebahagiaan saudara, yang kedua kesehatan saudara, dan itu mempengaruhi juga daya ingat. Jadi kalau saudara nggak mau cepat menjadi pelupa, kalau saudara mau sehat dan saudara mau bahagia, saudara perlu memilih kualitas yang baik dalam membangun hubungan. Nah masalahnya saudara, kalau Anda lihat dunia hari-hari ini, entahkah saudara lihat berita yang internasional atau berita di dalam negeri, Anda lihat di sosmed, saudara akan menemukan dunia ini penuh dengan kemarahan. Saudara, ada orang marah-marah bersitegang dengan orang yang lain, marah-marah, saudara, pegawai marah-marah, demonstrasi, saudara, ada yang orang tua marah kepada anak, anak marah sama orang tua. Di jalanan kita melihat ada banyak orang marah karena senggolan atau karena merasa jalurnya itu ditelikung orang. Di mana-mana kita melihat dunia ini semakin tegang dan penuh dengan kemarahan. Dan kalau kita nggak hati-hati, saudara, justru orang Kristenlah yang paling, saudara, gampang marah. Kalau kita nggak hati-hati. Alkitab berkata, saudara, 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah. Katakan tidak pemarah. Terjemahan yang lain, saudara, itu pakai kata kasih itu tidak mudah marah. Satu terjemahan lagi dikatakan kasih itu tidak mudah tersinggung. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, justru orang Kristenlah yang lebih banyak ditemukan mudah tersinggung dan mudah marah. Kenapa itu terjadi? Karena kita orang Kristen merasa sudah menjadi tugas kita untuk kita itu menegur dosa. Untuk kita itu marah terhadap ketidakadilan, marah terhadap dosa. Kita perlu mempertahankan atau membela kebenaran. Sehingga kita ini merasa tugas kita untuk menyatakan kebenaran, menegur dosa. Lalu saudara, kita ditemukan karena kita merasa berpikir demikian, kita merasa bahwa setiap kali kita marah, kita merasa kemarahan kita itu dibenarkan. Makanya kalau nggak hati-hati, kita orang Kristen ini justru ditemukan mudah marah. Kita tahu banyak di luar sana, saudara, di mana-mana orang itu marah. Nah, kemarahan itu tambah lama tambah luas. Mungkin kemarahan itu kita itu marah sama hal-hal kecil. Contoh, saudara-saudara marah gara-gara ada orang itu belum isi token kartu tolnya, justru waktu pas di gate mereka baru sadar kalau tokennya habis. Kita di belakangnya, kita nggak sabar, kita marah, kita bel-bel.
saudara. Kita marah gara-gara di bioskop ada orang menerima panggilan telepon. Dari hal-hal kecil, saudara. Kita marah karena apa? Kita sudah bayar IPL, iuran di rumah, tapi ternyata sampah kita belum diambil sama petugas kebersihan. Kita marah gara-gara jalur kita dipotong sama orang. Dari hal kecil berkembang, saudara, kita melihat banyak orang marah itu gara-gara perbedaan pandangan politik, perbedaan pendapat. Marah-marahnya itu di sosmed. Saudara, kalau enggak bikin VT, saudara, bikin caption atau bikin apa ya? Bikin message dengan huruf kapital semua. Lalu kita curhat, kita marah-marah di sosial media. Saudara, berkembang lagi, kita merasa marah sama pemerintah. Kita merasa marah sama kebijakan ini dan itu. Tidak sedikit ibu-ibu itu bikin grup, saudara, karena marah sama sekolah. Ya, sekolah anak. Seragamnya yang mahal lah, yang bukunya kemahalan lah. Macam-macam, bahkan ada ibu-ibu, mama-mama bikin grup khusus untuk mereka itu bikin grup namanya, saudara, grup untuk mereka bisa marah untuk hal yang sama. Gitu ya. Lalu kita saling mensupport di dalam kemarahan itu, saudara. Dan berkembang, makin berkembang, kita marah sama orang yang gak ikut marah sama kita. Semuanya serba dipenuhi dengan kemarahan. Saudara, lalu kita merasa bahwa kemarahan kita itu dibenarkan. Saudara, kita merasa bahwa, loh, Yesus juga pernah marah. Yesus pernah marah di bait suci. Yesus itu membongkar balikan meja-meja penukar uang. Yesus bahkan membuat cemeti. Ya, lalu kita namakan kemarahan kita itu sebagai holy anger atau righteous anger. Kita merasa bahwa kemarahan kita ini dibenarkan. Kita marah karena kita membela kebenaran seperti Yesus marah. Bapak Ibu. Tapi kita lupa ada satu ayat mengatakan demikian. Saudara, coba kita baca sama-sama Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga, kita baca sama-sama 1, 2, 3, lambat untuk marah. Ayat 20 dikatakan, sebab, perhatikan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Perhatikan, kata amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, sekalipun Anda merasa bahwa Anda itu merasa berhak marah dan merasa bahwa kemarahan saudara ini adalah kemarahan yang kudus untuk membela kebenaran, coba cek dulu. Apakah benar kemarahan kita seperti kemarahan Yesus? Yesus itu marah murni karena dia membela kebenaran. Saudara, tapi apa benar kita itu motifnya seperti Yesus? Karena kalau kita mau jujur, lebih banyak kita marah itu tidak murni. Kita marah itu karena kita sudah tercampur dengan emosi. Kita marah karena ego. Kita marah karena kita terluka. Kita marah karena kita jengkel. Kita marah karena kita sudah tersinggung. Kita marah karena kepentingan diri sendiri. Kita marah karena sebuah keinginan kuat untuk menghukum atau membalas dendam. Saudara, betulkah waktu kita marah itu betul-betul righteous anger? Makanya Alkitab membedakan, saudara. Dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena kenyataannya kalau kita mau jujur, saudara, kita marah karena kita emosi. Karena kita mau balas dendam, karena kita mau nyakitin orang. Kita mau menyamakan kedudukan, menghukum orang. Kita marah karena kita sudah sensitif, sudah terluka. Karena ego, saudara.
Kemarahan kita bukan godly anger. Beda dengan Tuhan, saudara. Tapi Pastor Fuji, saya marah memang karena kebenaran. Saya marah karena dosa. Saudara, coba cek lagi. Seringkali mungkin itu benar, Anda marah karena dosa. Tapi seringkali kan Anda marahnya karena dosa orang lain, bukan dosamu sendiri. Betul nggak? Kita merasa marah kalau orang berbuat zina, tapi pas Anda berbuat zina, Anda nggak marah. Kita marah lihat orang sombong, tapi Anda mengabaikan kesombongan Anda sendiri. Saudara, kita marah lihat orang mencuri, padahal kita melakukan hal yang sama, tapi kita nggak marah. Bapak Ibu, itu sebabnya, saudara, kita lebih baik kalahlah sama Alkitab. Amarah manusia itu memang tidak mengerjakan kebenaran. Saudara, hari ini saya khotbah begini bukan berarti saya bebas dari kesalahan. Atau saya nggak pernah marah. Saudara, saya pernah melakukan kesalahan yang sama. Khususnya di area kemarahan. Nah itulah sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saudara, bagaimana kita bisa meredam. Atau kita ini bisa menyingkirkan, melepaskan kemarahan. Bukan melampiaskan kemarahan, bukan. Melepaskan kemarahan dalam kehidupan kita. Karena kemarahan tidak mengerjakan apapun dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara. Nah, kalau Anda merasa bahwa kemarahan itu benar, coba cek lagi. Tanya, apakah benar kemarahan saudara itu menghasilkan sesuatu yang baik? Apakah benar dengan Anda itu marah, Anda jadi teladan? Apakah Anda menjadi semakin serupa dengan Yesus? Coba tanya, apakah dengan Anda marah, Anda itu makin hidup damai sejahtera, penuh sukacita. Saudara, Anda semakin hidupnya itu penuh dengan kemerdekaan. Atau jangan-jangan kita sudah seperti yang dikatakan Alkitab, kita menjadi pribadi yang pemarah. Kita itu lebih dikenal sebagai orang yang suka marah daripada mengasihi. Kira-kira orang itu melihat saudara sebagai sosok yang bagaimana? Saudara? Atau sosok mengendalikan diri? Kita buka sama-sama Matius pasal ketika orang-orang Farisi bahwa Yesus telah membuat orang income seorang dari dia, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Waktu kita ke sorga nanti, Tuhan gak akan tanya seberapa besar pencapaianmu, seberapa banyak karuniamu. Tapi satu hal yang pasti Tuhan tanya itu adalah bagaimana Anda mengasihi. Hari ini saudara, saya bukan orang sempurna, tapi satu yang saya itu juga mau bertumbuh semakin hari adalah karena saya sadar saya di masa lalu juga punya kesalahan. Saya betul-betul berdoa, Tuhan, saya mau bertumbuh di satu area ini. Saya mau bertumbuh di area mengasihi. Memang tidak ada satupun di tempat ini, termasuk saya, sempurna di dalam mengasihi. Tapi kabar baiknya, kita bisa bertumbuh di dalam mengasihi. Katakan amin. Harusnya ini jadi goal kita. Karena satu kali ada seorang pria, ini orang Farisi, bahkan dia itu ahli hukum Taurat. Tanya, Tuhan, apa yang terpenting dalam hidup ini? Mana perintah yang terpenting? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Tapi juga ada hukum kedua yang tidak kalah penting, yang sama pentingnya, yaitu kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti mengasihi itu adalah panggilan orang Kristen. Ada amin. Saudara, kita nggak mungkin bisa mengasihi kalau kita mudah marah. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita itu menjadi orang yang pemarah. Satu goal, ayo kita punya goal sama-sama. Saudara, kita mau makin hari, kita mau bertumbuh di dalam mengasihi. Amin. Saya ulangi lagi, saya tahu kita semua tidak sempurna dalam mengasihi, tapi kita bisa bertumbuh di dalam mengasihi. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa melepaskan kemarahan? Bagaimana kita bisa meredam atau jadi pribadi yang lebih mengasihi, tidak mudah marah? Ada 3 poin sederhana hari ini. Semoga ini jadi berkat buat kita semua. Yang pertama, catat baik-baik. Kalau Anda ingin meredam kemarahan, melepaskan kemarahan dari hati kita, dari hati saudara, yang pertama adalah turunkan ekspektasi Anda terhadap orang lain. Saya ulangi. Bagaimana supaya Anda tidak menjadi pribadi yang mudah marah? Turunkan ekspektasi Anda terhadap orang lain. Mengapa kita ini mudah marah sama orang yang salah? Saudara, karena kita ini punya ekspektasi ketinggian sama orang. Kenapa Anda itu mudah kecewa, lalu mudah marah sama pasangan? Karena jangan-jangan saudara punya harapan yang tidak realistis terhadap pasangan saudara. Saya tadi pagi sempat cerita, saudara. 3 bulan pertama waktu saya pacaran, istri saya itu kesulitan. Saudara, kesulitan kenapa? Karena saya ini tipenya cuek, kurang romantis. Apalagi saya itu merasa bahwa dulu itu pokoknya revival, pacaran nanti-nanti aja. Terbiasa menjomblo sehingga waktu pasangan, pergi pelayanan ke Makassar, sudah nyampe bahkan sampai hotel. Ya waktu itu di hotelnya gak ada signal, saya gak ada usaha untuk ngabarin saya udah nyampe. Gitu ya, itu dulu Pastor Lena waktu masih pacaran, marah sama saya. Katanya gak tahu bener apa enggak. Sampai berpikir untuk putus. Kenapa ini terjadi? Karena dia menyangka, dia punya harapan kalau memacari seorang pengkhotbah, apalagi full timer hamba Tuhan, revivalist, itu pasti sempurna. Saudara, jangan-jangan yang membuat Anda mudah marah itu karena Anda punya ekspektasi ketinggian sama orang. Sama pasangan. Saudara berharap suami Anda itu mengerti semua perasaan saudara. Ujungnya Anda akan kecewa. Karena kalau Anda berusaha, Anda punya ekspektasi suami Anda ngerti 100% perasaan saudara sebagai wanita, maka Anda sebetulnya berusaha untuk mengubah suami Anda jadi wanita. Suami juga sama. Kenapa sih Pastor Fuji, istriku itu selalu main perasaan, gak masuk di akal semua argumennya. Gak masuk di logika. Saya jadi jengkel. Jangan-jangan Anda punya harapan ketinggian. Kenapa? Karena istrimu wanita. Kalau Anda berharap istri Anda itu bisa ngerti logika jalan pikiran seorang pria. Saudara, ketika Anda menikah, setiap orang itu bisa nggak bisa disamakan. Nah, karena perbedaan kebutuhan, saudara nggak bisa berharap pasangan saudara itu memenuhi standar saudara, itu nggak bisa.
Karena masing-masing punya standar berbeda. Itulah sebabnya, saudara, turunkan ekspektasi saudara. Orang-orang di sekeliling saudara, anggota CG saudara, ya, orang-orang terdekat dalam keluarga saudara, pasangan saudara, pemimpin saudara, itu adalah orang-orang berdosa dan tidak sempurna. Orang-orang akan membohongimu. Akan ada orang-orang yang mengecewakanmu. Akan ada orang-orang yang lupa ulang tahunmu. Akan ada pasangan-pasangan yang lupa kapan hari jadian pacarannya. Saya ini hafal saudara, kapan saya jadian, kapan saya menikah. Nggak boleh lupa ini saudara. Tapi ada suami-suami yang lupa. Ada orang-orang yang Anda sudah buat kebaikan tapi mereka bahkan tidak berterima kasih kepadamu. Akan ada orang-orang yang melewatkan hari penting saudara. Ada orang-orang yang Anda harapkan hadir di momen-momen kritis saudara, tapi mereka nggak hadir. Percayalah, orang-orang di sekelilingmu akan mengecewakanmu. Makanya Paulus ngomong sama Timotius, keadaan manusia di akhir zaman itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan jadi hamba uang, ya mereka akan garang itu brutal, mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, mereka itu suka tidak tahu yang namanya mengampuni. Mereka tidak bersikap baik. Mereka bergosip, mereka memfitnah. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Akan ada orang-orang yang mengecewakan saudara. Pertanyaannya, apa harapan saudara? Apa ekspektasi saudara? Saudara nggak bisa expect semua orang itu memenuhi standar Anda. Itulah sebabnya, karena kita ini, sekeliling kita ini adalah orang-orang berdosa. Saudara, ekspektasi kita turunkan. Katakan turunkan. Dengan demikian, saudara nggak akan terkejut, lalu mudah tersinggung, mudah marah ketika orang-orang itu melakukan kesalahan. Ada amin saudara? Tuhan Yesus ketika ada seseorang wanita yang ada di pinggir perigi, Yesus gak terkejut ternyata wanita ini punya banyak suami. Dan yang ada bersama dengan dia ini sebetulnya bukan suaminya. Apakah Yesus tiba-tiba langsung mengusir dan menghakimi perempuan ini? Ternyata enggak. Ternyata Tuhan Yesus enggak pergi. Yesus malah menyatakan kebenaran, menyatakan kasih. Saudara. Dan bahkan Yesus itu memberikan, menawarkan air hidup yang membuat dia enggak akan haus lagi. Saudara tahu Petrus? Petrus itu janji di hadapan Yesus. Kalaupun semua meninggalkanmu, aku gak akan meninggalkanmu. Aku siap mati bagimu. Ternyata Petrus bohong. Ternyata pada waktu Yesus ditangkap, saudara, Petrus menyangkalinya pakai bersumpah serapah segala. Petrus meninggalkan Yesus. Lalu apakah tiba-tiba Yesus menjadi tersinggung lalu menjadi meledak kemarahannya, kehilangan kesabaran. Lalu Yesus, ya udah mulai hari ini jangan panggil aku gurumu. Ya, kamu kan punya CG isinya 12 orang. Sudah aku keluar jadi CGL gitu. Aku nggak mau jadi gurumu lagi. Enggak, saudara. Tapi justru Yesus itu mengampuni Petrus dan bahkan berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Murid-murid Yesus, mereka itu bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Mereka itu mempertengkarkan soal siapa nanti yang akan duduk di sisinya Yesus nanti di kerajaan Tuhan. Mengetahui ini, Yesus gak terkejut melihat keegoisan manusia, motivasi yang gak murni manusia. Yesus gak kehilangan kesabaran, lalu Yesus
menolak mereka jadi murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, kamu ini orang yang punya masa lalu, kamu pemungut cukai kan, kamu itu punya dosa ini, dosa itu. Tidak. Yesus tidak meluapkan kemarahan, saudara. Tapi Yesus sabar terhadap mereka. Kenapa? Kok Yesus gak terkejut? Kenapa Yesus? Karena memang Yesus tahu bahwa kita ini manusia berdosa. Saya ngomong begini bukan berarti kita membenarkan perbuatan dosa atas nama kita manusia berdosa. Tidak. Tapi mengapa penyebab kita itu mudah marah dan tersinggung kepada orang-orang di sekeliling kita adalah karena mungkin kita punya ekspektasi terlalu tinggi. Turunkan ekspektasi saudara. Ada amin saudara? Pasanganmu, orang-orang di sekelilingmu, mereka bukanlah Tuhan Yesus yang sudah sempurna. Kita ini adalah orang-orang berdosa, masih terus bertumbuh, masih terus berusaha, masih punya pergumulan. Turunkan ekspektasi saudara. Coba tengok kanan kiri, turunkan ekspektasimu. Ada amin? Yang kedua, saudara. Yang kedua, buanglah sikap merasa benar. Coba kita baca ayatnya Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan alim, bukan pezina, bukan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dan itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebagai orang yang dibenarkan, sebab barang siapa meninggikan, barang siapa merendahkan diri. Coba ya, kita jujur ya. Ya, jangan gini, jangan rendah hati. Siapa Anda itu yang merasa bahwa Anda hebat? Anda tahu segalanya. Saudara, kita ini pasti ada kadar tertentu kita itu merasa kita itu tahu segalanya. Pernah nggak saudara ketemu sama orang-orang seperti ini? Ngomongin politik paling tahu. Dan argumen-argumennya dia itu yakin benar. Ngomongin soal kondisi ekonomi, ngomongin soal gereja. Saudara, di zaman Yesus ketemu sama sekelompok orang yang merasa selalu benar. Mereka yakin bahwa mereka itu tahu segalanya. Mereka yakin bahwa diri mereka itu benar. Mereka merasa bisa membuktikan diri mereka itu benar. Mereka tahu segalanya. Bahkan di dalam perumpamaan Yesus ngomong begini, beberapa orang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Berarti selain menganggap dirinya benar, selalu benar, tapi menganggap rendah orang lain berarti mereka itu merasa lebih unggul, lebih baik, lebih suci dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Makanya dia memandang rendah orang lain. Dan itu membuat mereka merasa berhak. Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa kita punya kebenaran, apalagi kita membela kebenaran, saudara,
kita merasa bahwa sudah menjadi tugas kita untuk menilai orang lain. Sudah jadi tugas kita untuk menghakimi orang lain, saudara. Karena kita merasa bahwa kita perlu menyatakan kebenaran, menegur dosa, dan kita merasa bahwa kita ini selalu benar, dan kita merasa bahwa kita ini tahu segalanya, kita merasa bahwa kita ini punya tugas untuk menilai orang. Menurut kamu orang ini kayak gimana? Ya orangnya baik sih, tapi kayaknya kok dia ini kurang bijak dalam mendidik anak. Wah, kita menilai, saudara. Oh orangnya ini kayaknya memang baik, tapi dia itu kayaknya kok dia kurang pinter di area ini, saudara. Karena kita merasa selalu benar, orang yang beda pendapat sama kita itu pasti salah. Nah ini yang namanya orang yang melihat dirinya itu benar. Nah selama Anda merasa selalu benar, Anda akan merasa lebih baik daripada orang lain. Waktu Anda merasa lebih baik dari orang lain, saudara akan merasa punya hak untuk menghakimi dan menilai orang. Dan begitu Anda merasa lebih baik dan mulai menghakimi orang, Anda jadi mudah tersinggung kalau lihat orang beda sama saudara. Anda jadi mudah marah kalau lihat orang lain salah. Itulah sebabnya kenapa beberapa orang Kristen itu mudah marah. Sebetulnya karena dia merasa selalu benar. Mau tahu kebenarannya? Kebenarannya adalah kita nggak selalu benar. Ada amin? Saudara, kita nggak selalu benar. Nah apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Saudara, dia merasa dirinya benar, lalu orang yang lain di situ namanya pemungut cukai, itu salah. Kenapa? Kenapa? Dia yakin bahwa dirinya benar. Buktinya apa? Dia pakai jubah keagamaan. Yang kedua, dia melakukan hukum. Dia berpuasa, dia memberikan persepuluhan. Dia nggak melakukan ini, dia nggak melakukan itu. Saudara, makanya dia merasa yakin dirinya benar, lalu pemungut cukai ini salah. Yang dia nggak sadar adalah ternyata Tuhan itu bukan hanya melihat benar atau salah saja. Tapi Tuhan itu melihat kerendahan hati dan kesombongan. Saudara, makanya Alkitab berkata ternyata orang yang merasa benar tadi pulang tanpa dibenarkan Tuhan, sementara orang yang bersalah dan memukul diri itu pulang dengan dibenarkan Allah. Lalu Alkitab berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Berarti Tuhan itu bukan hanya peduli dengan benar salah, tapi Tuhan juga peduli dengan kesombongan dan kerendahan hati kita. Halo, amin, saudara. Nah, kenapa kita mudah marah? Karena kita merasa diri kita selalu benar. Kita merasa kita lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Sehingga ketika kita ketemu sama orang yang berbeda pendapat sama kita ketemu sama orang lain yang mungkin melakukan kesalahan, kita merasa punya hak untuk marah. Kita jadi mudah tersinggung, kita menjadi mudah marah. Itu sebabnya kalau Anda mau meredam kemarahan, buang perasaan selalu benar. Satu kali ada orang konseling sama saya, seorang suami. Saudara, di dalam konseling itu, pernikahan mereka tidak baik-baik. Mereka sudah lama, mereka hubungannya jelek sama istrinya. Bahkan betul-betul sudah saling menjauhi. Anda tahulah arti kata saya. Jadi bertahun-tahun itu sudah saling menjauhi dan mereka sama-sama saling melukai. Lalu ketika saya coba gali lebih dalam, ternyata dia berpendapat bahwa dia bahkan bukakan Alkitab, dia ngomong begini, orang ini rajin berdoa, orang ini itu bahkan peka mendengar suara Tuhan, menurut dia. Lalu dia mengutarakan bahwa kenapa hubunganku itu jelek sama istri?
Dia ngomong bahwa karena istriku itu hidup di dalam kutuk. Lalu dia ngomong kutuknya apa? Kutuk Hawa. Dia ngomong begitu. Selama dia hidup di dalam kutuk, itulah sebabnya dia melakukan ini, dia melakukan ini. Sehingga pernikahanku begini itu karena istriku itu hidup di dalam kutuk itu. Dan saya dapat itu dari Tuhan. Waktu saya renungkan firman, Tuhan itu bicara seperti itu. Saudara, lalu apa yang terjadi? Saya berusaha untuk masuk. Karena apa? Pemulihan rumah tangga itu tidak bisa dilakukan. Nanti di ibadah ketiga saya akan bicara tentang bagaimana memulihkan hubungan yang rusak. Salah satunya itu adalah Anda nggak boleh datang dengan menyalahkan orang lain. Saudara harus mengakui bagian Anda di dalam konflik. Anda perlu mengakui bagian di mana Anda salah. Sekalipun mungkin orang lain itu 99% kesalahannya, Anda tidak boleh datang dengan menyatakan bagaimana orang itu salah dan bagaimana orang itu menyakiti Anda. Kenapa? Karena enggak bakal ketemu. Karena apa? Yang menjadi pihak oposit saudara itu juga akan berpikir hal yang sama. Di pihak seberang, orang itu juga berpikir 99% kesalahan di pihak Anda. Kalau Anda datang memulai dengan itu, ujungnya tidak akan pernah terjadi rekonsiliasi. Kalau Anda datang tidak dengan mengakui kesalahan Anda terlebih dahulu. Sekalipun kesalahan Anda itu 1%, Anda perlu mengakui 1% itu. Halo, amin. Nah, di titik ini saya itu berusaha untuk masuk di situ karena dia merasa bahwa semuanya ini jadi begini, itu karena istrinya kena kutuk dan dia dapat dari Tuhan. Bapak Ibu. Nah, terus cara saya masuk gimana? Saya ngomong begini bahwa kalau misalnya kamu campur jus jeruk dengan apel, walaupun jeruknya itu segar, tapi kalau apelnya busuk, saudara, ya dicampur ya pasti nggak enak. Dengan kata lain, konflik itu terjadi itu pasti ada saham dari dua belah pihak. Nggak mungkin 100% itu kesalahan istri atau 100% kesalahan suami, itu nggak mungkin. Paling tidak, saudara, oke, benerlah misalnya katakanlah pasangan Anda yang salah. Tapi sebetulnya konflik itu terjadi, itu karena sesuatu yang di dalam diri kita sebetulnya. Karena konflik itu bukan bicara soal konten. Konflik itu juga bicara bagaimana kita meresponi. Kalau hati Anda itu penuh dengan damai, saudara, Anda nggak akan gampang tersinggung atau nggak gampang bereaksi salah. Tapi karena hati kita ini juga rentan, sensitif, sehingga kita seringkali mungkin di area itu kita nggak salah, tapi kita salah di dalam respon. Makanya konflik itu nggak semata-mata itu karena konten dari konfliknya, tapi karena respon. Katakan respon. Nah, itu juga sudah memberikan sumbangsi kepada apa? Saham dari konflik itu. Nah, saya coba masuk di situ, saya ngomong bahwa yang dikutuk itu bukan Hawa saja. Yang dikutuk itu Adam. Nah, terus yang bersangkutan ngajak saya berdebat. Tidak, Adam itu nggak dikutuk. Yang dikutuk itu tanah, karena Alkitab ngomong terkutuklah tanah. Loh, iya ngerti, tapi kan terkutuklah tanah karena kamu buat kesalahan. Karena Adam buat kesalahan. Jadi berdebat soal terkutuk, siapa yang terkutuk, tanah atau Adam? Iya, memang tanah itu dikutuk. Tapi kan yang menerima konsekuensi gara-gara tanah itu dikutuk adalah Adam. Adam jadi kerja tapi semak duri yang didapatkan. Betul kan? Lalu saya ngomong karena Adam itu punya sumbangsi di dalam kesalahan kejatuhan manusia. Kenapa? Karena dari Hawa itu tertarik, ngobrol sama ular, itu Adam di sampingnya. Sampai dipetik, sebelum dimakan itu
Bahkan setelah makan ditawarkan ke Adam dan Adamnya nerima, saudara. Kenapa Adam kok diam aja? Harusnya Adam negor istrinya kalau memang salah. Dengan kata lain, waktu Hawa makan, manusia belum jatuh dalam dosa. Tapi sejak Adam makan, manusia baru jatuh dalam dosa. Jadi, saya cuma mau ngomong bahwa yang dikutuk bukan cuma Hawa. Jadi di area ini saya itu coba kasih jalan masuk. Tapi yang ada adalah ngajak saya berdebat. Akhirnya ya sudah, selesai aja di sini, kita end discussion. Maaf ya. Kenapa? Karena intinya begini loh dalam hati saya, kalau engkau mempertahankan sikap bahwa yang salah itu adalah pihak pasangan, sampai kapanpun gak akan pernah ketemu, gak akan pernah alami pemulihan. Saudara, pemulihan baru terjadi ketika kita mengambil inisiatif pertama di dalam apa, saudara? Mengakui kesalahan. Halo, amin. Tapi kita, kenapa kok kita bukannya mengakui kesalahan tapi marah-marah? Karena orang yang terluka itu akan merasa berhak untuk marah. Kalau Anda terluka, maka kemarahan Anda itu terasa benar. Jadi kayak merasa, aku ini benar, aku yakin aku benar. Bahkan mengutip, karena aku benar makanya aku berani. Saudara, nah itulah sebabnya kalau Anda mau tidak mudah tersinggung, buang perasaan selalu benar. Katakan amin. Saudara, orang Farisi datang kepada Yesus dengan penuh kemarahan melihat seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka sudah siap batu di tangan mereka. Dengan kemarahan, ini kedapatan berzina, harus dihukum. Lihat, mereka merasa benar. Memang secara hukum, perempuan ini salah. Orang banyak itulah, orang-orang Farisi lah yang benar. Lalu apa yang terjadi? Yesus diam, Yesus cuman coret-coret di pasir. Saudara, menurut pendapat banyak orang, memang gak tertulis di Alkitab Yesus ngapain di pasir. Tapi suara terbanyak, saudara, banyak ahli itu menduga bahwa Yesus itu mencatat satu persatu dosa yang orang-orang itu lakukan. Ditulis satu-satu. Lalu apa yang terjadi? Yesus ngomong, siapa yang gak pernah berbuat dosa satu pun, jadi orang pertama yang lempar batu. Mereka jadi malu sendiri, karena apa? Dosa mereka ditulis semua di pasir itu. Yang gak pernah berdosa, lempar batu pertama kali. Lalu mereka meninggalkan, satu persatu meninggalkan. Saudara, ketika mereka sadar bahwa mereka juga punya kesalahan, kemarahan mereka reda. Tapi waktu mereka datang merasa benar, merasa paling benar, merasa selalu benar, mereka jadi marah. Saudara, itulah sebabnya kenapa sih banyak orang suka marah-marah? Jangan-jangan dia merasa paling benar. Coba saudara ganti itu dengan kerendahan hati. Hari ini, kenapa kok kita ini dibenarkan? Alkitab katakan saudara, orang itu pemungut cukai itu dibenarkan, tapi yang orang Farisi nggak dibenarkan. Kita ini sebetulnya sami mawon. Kita ini sebetulnya nggak layak, nggak ada satupun yang benar. Kalau hari ini kita bisa berdiri dalam kebenaran, itu karena kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita semua berdosa, kita semua pernah melakukan kesalahan. Iya, tapi Pastor Puji, orang ini sombong banget. Ingat, Anda juga pernah sombong. Tapi orang ini gak jujur. Siapa yang gak pernah gak jujur di sini? Saya waktu kecil dulu pernah mencuri buku di toko buku, saudara. Mencuri komik. Saya malu loh sebetulnya. Saya beli satu komik dulu, lalu saya bayar, saya pakai kantongan, lalu saya muter-muter lagi. Saya ambil buku, saya masukin di kantongan itu.
Terus di depan petugasnya saya tenteng-tenteng gini saudara. Beberapa kali lolos. Saya nggak ada yang ngajarin, saya malu. Waduh kalau ketahuan papa mama saya, malu saya. Kok bisa nggak ada yang ngajarin, kok saya bisa mencuri? Karena memang nggak ada yang benar. Kita ini punya tendensi berdosa. Siapa yang nggak pernah punya motivasi nggak murni? Nggak pernah nggak sombong. Nggak pernah berzina. Kita semua melakukan semuanya. Siapa yang nggak pernah melakukan hal-hal yang memalukan? Siapa yang nggak pernah pipis di kolam renang waktu kecil? Ayo. Siapa yang nggak pernah buang air buang angin di tempat umum? Kita semua pernah melakukannya. Saudara, perasaan benar itu yang membuat kita mudah marah. Buang perasaan benar. Yang pertama apa saudara? Turunkan, suami istri turunkan ekspektasimu terhadap suami. Yang kedua, buang perasaan selalu benar. Yang ketiga saudara, saudara perlu hapus atau batalkan utang kesalahan orang lain. Coba kita baca ayatnya saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Alkitab itu jelas ngomong gini. Ya kabar baiknya, marah itu tidak dosa. Marah itu bagian dari emosi. Tapi kemarahan bisa jadi pintu untuk kita berdosa. Makanya Alkitab katakan, kalau kamu marah, hati-hati, kendalikan dirimu. Jangan berbuat dosa. Jangan melampiaskan kemarahan, menyakiti orang, dan lain sebagainya. Lalu dikasih tahu, jangan matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Apa maksud ayat ini? Berarti yang Tuhan mau itu sangat tegas, saudara. Tuhan mau di hari saudara itu tersinggung atau menjadi marah, hari itu juga Anda harus bereskan. Katakan amin. Di hari di mana saudara terluka, di hari itu Anda harus bereskan. Jangan sampai disimpan kemarahan itu. Kenapa kok Alkitab katakan jangan menyimpan kemarahan? Karena kita semua ini paling bakat menyimpan kemarahan. Saudara, kita ini diam-diam kita itu menyimpan kemarahan. Alkitab itu berkata begini, saudara. Coba kita buka satu ayat Ibrani pasal 12, ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh, apa saudara? Akar yang pahit. Kenapa kepahitan itu digambarkan seperti akar? Karena tersembunyi, gak kelihatan. Nanti baru kelihatan buahnya. Kita ini, akar itu tersimpan di dalam tanah. Kita ini paling bakat di dalam menyimpan kemarahan. Istri, jangan simpan kemarahan. Nanti akan ketahuannya apa? Ketika itu meledak. Ketika pasangan saudara, itu tiba-tiba marah-marah uring-uringan di satu hari, gak jelas dan Anda gak tahu penyebabnya. Anda tahu betul bahwa dia itu sebetulnya sudah kecentok berkali-kali sama saudara, meledaknya baru hari itu. Jadi dia sudah nyimpen begitu lama. Beberapa orang menyimpan kemarahan itu seperti menyimpan batu, dipegang batunya. Nanti tunggu waktu yang tepat tak lempar batunya.
Kenapa? Beberapa di antara kita simpan kemarahan itu karena kita itu mau scoring. Oke, suami salah satu. Oke, salah dua tak simpen. Nanti kalau dia salah, tak beberkan. Kamu punya kesalahan sudah 2 kali. Jadi nanti kalau aku buat kesalahan, ya misalnya, kenapa kok dapurnya berantakan? Aku sudah simpan kesalahan bahwa kamu sudah 3 atau 4 kali handuk gak ditaruh di tempatnya. Jadi aku akan scoring, kalau aku nanti disalahin, ini tak simpan. Nanti begitu aku disalahin, tak beberkan. Supaya apa? Sama-sama salah. Kita skor, imbang skornya. Hati-hati saudara. Kita itu bisa semanipulatif itu, saudara. Lalu kita simpan kesalahan orang, dijadikan amunisi buat nanti. Kita simpan batu. Saya mau kasih tahu, kalau Anda melanggar firman ini, jangan simpan kemarahan, itu berarti Anda memberikan celah buat iblis dalam hidup Anda. Beroperasi. Celah itu seperti ini loh, Anda tutup pintu, iblis ganjel pintu Anda. Jadi pintunya enggak tertutup tapi keganjel. Begitu Anda kasih kesempatan begini, dia akan membuka pintu dan masuk. Itu namanya Anda memberikan celah atau memberikan kesempatan, opportunity. Saudara, Anda simpan kemarahan, enggak ada orang yang menyimpan kemarahan itu sehat. Ya coba simpan kemarahan, ya sama suami jangan dibereskan. Simpen aja terus, simpen. Ya mungkin 2 tahun pertama gak apa-apa. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok mulai rematik muncul. Beneran loh. Bisa jadi tiba-tiba gatel-gatel, reaksi alergi, tekanan darah tinggi, kok tiba-tiba ada problem jantung, kok tiba-tiba bahkan karena orang kalau simpan kemarahan, hormonnya gak seimbang. Waktunya istirahat, dia ingat-ingat kesalahan, bahasa Jawanya itu neratap, ngos-ngosan. Setiap malam kayak gitu. Yang mengalir bukan melatonin tapi adrenalin, kortisol, gak bisa tidur, hormonnya gak seimbang. Tiba-tiba muncul kerusakan genetik, bisa jadi kanker. Bisa jadi, ini saya nggak nyumpahin Anda loh, enggak. Karena beberapa penyakit itu problem emosi. Saudara, mau tahu? Satu kali ada orang, saudara beli teflon 20 juta demi kesehatan suaminya. Supaya kalau goreng itu nggak perlu pakai minyak. Karena itu teflonnya licin, mahal. Gitu ya, supaya nggak darah tinggi. Kebanyakan minyak apa dan sebagainya. Ya akhirnya dibeliin 20 juta. Setelah dicoba 1 bulan kok darahnya makin tinggi tekanannya. Ternyata suaminya stres, istrinya beli wajan 20 juta. Ternyata bukan faktor kesehatan, bukan makanan sehat, tapi faktor emosi saudara. Anyway, saudara, sampai mana ya tadi ya? Gak ada orang yang simpan kemarahan itu sehat. Gak ada orang yang simpan kemarahan hubungannya itu baik. Anda akan jadi sinis, perkataan Anda akan tajam, orang yang terluka akan cenderung melukai orang. Anda jadi gak bisa mengasihi orang, kasar sama orang, sinis, penuh dengan sindiran, penuh dengan skeptis. Saudara, Anda jadi gampang marah. Bapak Ibu, ingat kualitas hubungan Anda menentukan kualitas kehidupan saudara. Yang Tuhan mau adalah bereskan. Ada amin saudara? Caranya bagaimana untuk membereskan? Yang pertama, Alkitab ngomong, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maksudnya apa? Sadari bahwa Anda pernah menerima kasih karunia Allah. Sadari di Matius 18 itu, ada seseorang itu utang 10.000 talenta. Itu seperti utang 3 triliun kalau dikonversikan. Dia nggak bisa bayar dengan gajinya seumur hidup pun nggak bisa bayar. Tapi dia terima kemurahan dari raja, dibebaskan utangnya. Waktu dia keluar, temennya utang 100 dinar. 100 dinar itu
Equalsnya itu seperti 1 juta rupiah. Bayangkan Anda punya utang 3 triliun, dihapuskan, terus ada orang utang 1 juta, Anda tagih-tagih gak bisa bayar, Anda jebloskan ke penjara. Begitu raja itu tahu, tangkap orang itu kembali. Kenapa kok dikatakan jangan menjauh dari kasih karunia Allah? Karena kita lupa bahwa kita pernah menerima pengampunan. Kita pernah menerima kasih karunia. Yang Tuhan mau itu bukan Anda mampu untuk mengampuni. Yang Tuhan mau itu adalah Anda salurkan kasih karunia yang pernah Anda terima. Katakan amin. Cuman menyalurkan, kalau Anda pernah terima pengampunan, Anda salurkan pengampunan sama orang. Katakan amin. Lepaskan pengampunan. Dimulai dari pertama, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Yang kedua, Anda harus mengakui. Alkitab katakan jangan ikut dalam perbuatan-perbuatan gelap, tapi telanjangi perbuatan gelap itu. Maksudnya apa? Saudara itu perlu tanya sama Tuhan. Aku ini sebetulnya marah kepada siapa sih? Kok aku ini kok jadi mudah marah-marah sama ini, sama itu, sama... Kok aku ini marah sama siapa? Nanti kalau Anda berdoa, Roh Kudus ujilah hatiku, kenalah jalan-jalanku, apakah jalanku serong. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu know my anxious thoughts. Kenalah jalan-jalan pikiranku yang gelisah ini. Selidiki hatiku ya Tuhan. Nanti Tuhan itu bisa tunjukkan loh. Ternyata Anda itu, jangan-jangan Anda itu marah dan kecewa sama Tuhan. Atau Anda itu marah sama keadaan. Atau marah sama pasangan. Lalu coba telisik, perasaan ini, perasaan apa sih? Perasaan terluka karena dikhianati, atau perasaan terluka karena direndahkan. Nanti Roh Kudus bisa tunjukkan, begitu Anda mengakui bahwa Anda punya masalah di situ, baru Anda bisa lepaskan pengampunan, bereskan hati. Saudara. Tapi selama Anda merasa, aku oke kok, aku gak apa-apa, tapi ketus. Ya, enggak, aku enggak marah kok. Tapi nadanya pedes. Saudara, tadi pagi saya cerita saudara. Saya di Manado itu, karena saya pernah diutuskan ke Manado 2003 ke Manado. Waduh, kalau saya makan makanan Manado, terus terang orang Surabaya, error terus perutnya. Karena makanannya 100 kali lebih pedas dari masakan Surabaya. Babi rica, semua itu rica-rica semua. Tapi 1 kali ada yang lebih pedas dari babi rica. Mau tahu? 1 kali ada ibu-ibu datang ke sekretariat nyari siapa gembalanya, gara-gara apa? Anaknya ikut sel grupnya kita, pindah gereja. Marah-marah. Saudara, dia ketemu sama saya, langsung tanpa babi bu, dia tunjuk saya, dia langsung ngomongin, babi ngana. Babi ngana itu lebih pedes daripada babi rica, saudara. Pedesnya merasuk ke jiwa. Coba, kalau Anda itu terluka, kata-kata Anda akan pedas. Anda akan menyakiti. Kalau Anda gak mengakui itu, nggak menelanjangi, mengekspos, iya aku ini. Lalu Anda, yang ketiga Anda lepaskan, batalkan utang kesalahan orang. Batalkan, hapus utangnya orang, bukan utang uang ya. Utang kesalahannya orang terhadap saudara itu anggap sudah terhapus. Aku lepaskan pengampunan. Kalau Anda nggak cabut itu, nggak selesaikan kemarahan, saudara, banyak orang akan jadi korban dari kemarahan saudara. Bahkan ada orang-orang yang nggak ikut-ikutan salah. Karena Anda marah sama apa? Saya nggak ngerti. Keadaan, marah sama seseorang, marah sama pegawai, marah sama apa. Anak-anak saudara jadi pelampiasan kemarahan saudara. Padahal nggak salah. Di mana-mana Anda mudah marah, mudah tersinggung. Karena hati Anda sensitif, terluka. Anda perlu hapus kemarahan. Apa 3 poin tadi saudara? Bagaimana melepaskan kemarahan, membereskan kemarahan, turunkan ekspektasi.
Jangan punya harapan tidak realistis, ketinggian. Yang kedua apa saudara? Buang perasaan sikap selalu benar. Kayak gak pernah punya salah. Yang ketiga, bebaskan, hapuskan, batalkan kesalahan orang lain. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.